pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 2 dari 4 petani yang tertimbun longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin hingga kini belum ditemukan. Pada pencarian hari kedua, tim SAR mengerahkan anjing pelacak dan pemetaan lokasi menggunakan drone thermal. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 korban yang tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses pencarian diawali dengan pemetaan lokasi menggunakan drone thermal untuk mengetahui cakupan dan luas area longsoran. Selain drone, petugas juga melibatkan anjing pelacak dari Polda Jawa Barat untuk membantu menemukan korban longsor. Pencarian ini fokus pada titik yang telah ditentukan untuk menghindari potensi longsor susulan. Medan yang sulit dan terjal membuat alat berat tidak dapat menjangkau lokasi kejadian. Tim di lapangan hanya mengandalkan peralatan manual seperti cangkul dan linggis untuk menggali material longsor. Operasi SAR hari ini yang pertama, sebelum teman-teman tim SAR gabungan menuju ke lokasi kejadian, kita menerbangkan drone thermal ya, untuk memetakan lokasi longsoran. Tujuannya memetakan itu untuk mengambil gambar dari atas seberapa luas lokasi longsorannya. Setelah itu baru teman-teman dari K9 Polda Jabar untuk melakukan asesmen juga. Ada 2 unit satwa atau 2 ekor satwa yang diterjunkan untuk melakukan asesmen awal. Sebelumnya, 4 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai mencangkul di sawah pada Minggu siang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya hilang ditelan longsor. Hingga kini petugas gabungan masih berupaya mencari 2 korban tersebut. Operasi pencarian ini dilakukan dengan cara manual, lantaran alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali, jenazah Juliana Marins malam ini akan diterbangkan ke negara asalnya, itu Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung, peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke Mandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 26. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya, Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan dan Basarnas menggelar rapat evaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mendaki gunung berbeda dengan main ke mall dan healing. Campaigns, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can oh, it was so worth it, Yeah, we did it for the Dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendaki asal Brazil yaitu Juliana Marins yang tewas terjatuh dan mendapatkan sorotan internasional. Usulan yang masuk seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuh pendaki. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa
naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, yeah, amazing. Secara total prosedur pengamanan ya SOP ya secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan sebuah. Ratusan warga Karawang menyerbu kantor Samsat Karawang, Jawa Barat pada Senin pagi. Adanya perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor membuat warga berbondong-bondong memanfaatkannya. Antrean warga Karawang terlihat dari depan kantor Samsat Karawang, Jawa Barat. Ratusan warga antusias dalam membayar pajak kendaraan mereka dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan perpanjangan ini memberikan kesempatan emas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena seluruh denda dan tunggakan pokok pajak dihapuskan. Sangat membantu lah buat masyarakat, terutama yang mereka yang benar-benar ada tunggakan besar gitu. Ya kalau bisa mah jangan hanya di perpanjang September, sampai akhir tahun juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kasihan masih banyak masyarakat yang di bawah motor-motor yang nggak ke pajak apa gitu. Program pemutihan pajak ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 hingga 20 tahun hanya perlu membayar pajak untuk tahun yang berjalan saja. Program pemutihan pajak se-Jawa Barat ini diperpanjang hingga 30 September 2025. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang pemutihan atau bebas pajak kendaraan hingga 30 September 2025. Kantor Samsat Bandung dan Depok langsung ramai didatangi warga yang ingin membayar pajak kendaraan mereka. Ratusan pemilik kendaraan bermotor pada Senin pagi memenuhi kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat untuk membayar tunggakan pajak yang tertunda. Warga datang sejak pagi hari agar bisa cepat dilayani. Menurut penunggak pajak, sengaja membalik namakan kendaraan karena tidak harus membayar denda pajak. Mas sendiri kendaraannya mati berapa tahun, Mas? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Terus dengan program ini gimana? Ya lumayan memudahkan, kan tinggal bayar pajak tahun ini aja. Oke. Harus ngantri aja gitu. Bapak tahu nggak kalau ini diperpanjang, Pak? Tahu. Kalau kendaraan Bapak sendiri mati berapa tahun, Pak? 2 tahun. Terus rencana dibalik nama atau gimana, Pak? BBN ya. Di Samsat Depok, Jawa Barat, antrian pemohon pengurusan pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Antrian kendaraan yang hendak cek fisik guna mengurus pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Banyak warga yang memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah, dan menghidupkan pajak yang mati. Beberapa program inilah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana balik nama bisa gratis. Mutasi wilayah mendapatkan bonus gratis pajak di tahun awal, dan pajak yang mati cukup hanya membayar pajak di tahun yang berjalan saja. Balik nama sih, cuma bukan pindah balik nama, pindah alamat doang. Pindah alamat ya? Iya, tapi masih Depok. Ya, merasa terbantu ya, Mas? Sangat membantu. Program pemutihan pajak di Jawa Barat sendiri akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Dari Depok dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iyung Rizky dan Yuwono, iNews melaporkan.
Pemirsa, kehadiran robot-robot dalam Gladi Kotor acara Hari Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat membuat gempar masyarakat. Netizen penasaran untuk apa robot polisi tersebut digunakan. Masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan kehadiran robot-robot dalam Gladi Kotor acara Hari Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat. Tujuan penggunaan robot, ketakjuban pada kecanggihan, hingga sumber anggaran pengadaan robot-robot tersebut menjadi pembahasan publik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi Polri. Sandi menuturkan kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot. Bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja. Dalam rencana strategis Polri tahun 2025 hingga 2045, kehadiran robot-robot ini telah dibahas. Bahkan untuk anggaran tahun 2026, Polri telah memasukkan pengadaan Robodog. Sandi menambahkan Polri berusaha adaptif dalam perkembangan teknologi dengan mengedepankan kemitraan serta kolaborasi bersama seluruh komponen anak bangsa. Di sisi yang lain, pengembangan robot juga disebut sejalan dengan penguatan SDM, sains, dan teknologi yang termaktub dalam Asta Cita Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada perayaan Hari Bayangkara 1 Juli 2025 esok hari, NTMC Korlantas Polri ini menyampaikan ada sejumlah jalan yang mengalami pengalihan arus lalu lintas. Dan berikut informasi jalan-jalan yang ditutup. Ya pemirsa, mulai dari pukul 5 pagi sejumlah jalanan di ibu kota akan dialihkan. Para pengendara diimbau menghindari Jalan Benyamin Sueb, Gunung Sahari, Sudirman Tamrin, Jalan Banteng Kemayoran, sekitar Monas, sekitar Lapangan Banteng, Jalan Juanda, dan Jalan Veteran. Jalur ini akan dialihkan hingga malam hari karena akan digunakan dalam rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-79. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang Hari Bayangkara 2025, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hamzah Hasibuan di kawasan Silang Monas, Jakarta. Selamat sore Hamzah. Hamzah, bagaimana kondisi terkini jelang perayaan HUT Bayangkara ke-79, Hamzah? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Silang Monas, Jakarta Pusat, di mana nantinya akan dilaksanakan acara puncak Hari Bayangkara ke-79 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 esok dengan tema Polri untuk Masyarakat ini sudah hampir rampung. Di mana Polri sejak kemarin ini sudah mempersiapkan kawasan Silang Monas, di mana di belakang saya ini juga terlihat Arlista dan juga pemirsa bahwa sudah ada panggung utama yang nantinya akan digunakan dalam acara puncak Hari Bayangkara ke-79, di mana persiapan gladi bersih di kawasan Silang Monas Jakarta ini masih terus dilakukan, mengingat esok hari ini akan ada juga kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang rencananya akan hadir dan memimpin langsung sebagai instruktur upacara pada hari puncak Bayangkara ke-79. Selain itu, jika kami lihat sejak siang tadi ini, bahwa di atas panggung dan juga di sekitarannya ini masih dilakukan pengecekan teknis serta pengecekan sound system yang nantinya akan dilakukan ataupun digunakan pada acara esok hari. Selain itu, dapat kami informasikan juga Arlista dan pemirsa, esok hari ini akan ada berbagai rangkaian acara yang ditampilkan dalam Hari Bayangkara ke-79, di mana akan ada juga penampilan aksi udara dan demonstrasi darat hingga penampilan robotik. Penampilan robotik ini merupakan salah satu hal yang unik Arlista dan juga pemirsa, karena di tahun ini akan ditayangkan penampilan robotik sebagai
bentuk kesiapan dari Polri sebagai menghadapi transformasi digital. Selain itu, acara ini juga akan dimeriahkan oleh Drum Korps Cendrawasih Akpol dengan 246 taruna-taruni Angkatan 57 Adi Wiratama dan juga 162 anggota Kompi Senapan tingkat 1. Selain itu, Alrista, di mana acara ini dibuka gratis untuk masyarakat umum, Polri juga menyiapkan berbagai layanan publik gratis seperti samsat keliling, kemudian perpanjangan STNK dan SIM, dan juga ada pembuatan SIM baru serta SKCK yang memang disediakan gratis untuk masyarakat umum, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin langsung hadir di kawasan Silang Monas dalam rangka acara Puncak HUT Bayangkara ke-79. Selain itu, Alrista dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan bahwa pada esok hari mulai pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ini akan ada beberapa ruas jalan yang memang dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Di antaranya yaitu beberapa ruas jalan di sekitaran kawasan Silang Monas, kemudian juga beberapa ruas jalan di kawasan Lapangan Banteng, kemudian Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Veteran, Jalan Juanda, Jalan Gunung Sahari, hingga Jalan Cempaka Putih. Untuk itu, masyarakat ini diimbau bisa menggunakan transportasi umum, maksud kami, karena Pemprov DKI Jakarta juga dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 ini akan memberlakukan tarif Rp1 bagi semua transportasi umum, mulai dari Transjakarta, LRT, juga MRT. Ini dapat digunakan oleh masyarakat mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di tanggal 1 Juli 2025 esok hari. Sementara itu, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hamzah melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa siap diperiksa KPK mengenai dana hibah APBD Jawa Timur. Ain sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara masih dalam proses penyelidikan. KPK pun masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam proyek ini. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi tersebut guna mendalami kasus ini. Iya, sehat selalu Bang. Katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tudingannya Bapak panjang, Pak. Pak Agung katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada Gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Dan dari hukum aja nanti dilihat. KPK saat ini telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek jalan. Kasus ini Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natolo Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis
malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap diperiksa KPK mengenai kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Khofifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK telah menggeledah terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022.
Pemanggilan Hovifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan suap dibalik vonis lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak kelapa sawit ataupun minyak sawit mentah CPO dan turunannya memasuki babak baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung melimpahkan 5 orang tersangka bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Empat hakim dan 1 panitera muda tersangka kasus dugaan suap dibalik vonis lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak sawit mentah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Muhammad Arif Nurianta, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom serta Wahyu Gunawan. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Siregar, penyerahan berkas dan tersangka ini merupakan tahapan penting agar perkara bisa segera disidangkan. Pagi ini rencananya penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam perkara suap, penanganan perkara CPO di Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa orang yang tersangka tentunya yang hari ini akan ditahap 2 kan. Mungkin beberapa hakim, panitera pengganti. Nah, kita cek apakah yang lain juga ikut, tapi sepertinya belum semua ya. Nanti pastinya karena hari ini sedang berlangsung, saya kira bisa teman-teman media cek di Jakarta Pusat. Ini penyerahan tanggung jawab dari penyidik ke penuntut umum. Jadi memenuhi ketentuan pasal 139 KUHP, maka jika perkara itu sudah dinyatakan lengkap, adalah tanggung jawab bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum untuk menentukan apakah perkara itu bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Ya. Sebelumnya, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Selain 4 hakim dan seorang panitera, penyidik juga menetapkan kuasa hukum korporasi Marcella Santoso, Arianto Bakri, dan Muhammad Syafi'i sebagai tersangka pemberi suap. Dari hasil penyidikan, uang suap untuk memutus onslah perkara ini mencapai 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden diberi pertanyaan, seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Hasilnya 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 12,6% menyatakan puas karena banyak korupsi terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei ini. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun. Selamat sore, Bang Riko. Selamat sore. Moga-moga sehat selalu. Baik, amin. Bang Riko, boleh dijelaskan ini untuk dari hasil surveinya, ini berapa persen sih tepatnya bahwa masyarakat ini puas atas kinerja Presiden Prabowo?
Jadi survei ini kami lakukan dari kurang lebih pertengahan bulan Juni 2025 dengan menyasar kurang lebih 907 responden yang tersebar di 38 provinsi. Salah satu segmen dari survei tersebut adalah kami bertanya seberapa puas Anda atau seberapa tidak puas Anda terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ternyata mayoritas menjawab puas ya, dan kalau kita gabungkan antara yang menjawab puas dan sangat puas itu jumlahnya sekitar 65%, berarti kan hampir 2/3 ya. Kemudian yang menyatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar 30-an persen, 31-an persen. Seperti tadi datanya sudah ditampilkan begitu. Jadi saya pikir menjelang hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai data ini diambil begitu ya, momentum tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran itu masih terjaga begitu. Baik, lantas kira-kira di bidang apa masyarakat ini merasa puas ataupun tidak puas? Adakah dari pertanyaan survei itu yang memaparkan untuk bidang-bidang tertentunya, Bung Riko? Betul, jadi kami mengajukan pertanyaan secara open-ended question. Itu artinya kami tidak mengajukan pilihan begitu, jadi publik bebas menjawab apa yang ada di pikiran mereka pertama kali. Jadi kami bertanya, kalau Anda puas itu kenapa sih? Itu ada 5 jawaban yang paling besar begitu ya. Tapi itu kita bisa bagi menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama yang paling besar itu adalah pengungkapan kasus korupsi, sekitar 12,6% begitu ya. Dan seterusnya itu dianggap Pak Prabowo dianggap responsif, kemudian janji-janjinya tertunaikan seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Tapi yang menarik sebenarnya ini memang saya mengamati dari semenjak kepresidenan Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi begitu ya. Nah, saya menemukan salah satu alasan utama kenapa orang puas terhadap kinerja itu adalah masifnya pembongkaran atau pengungkapan kasus korupsi di awal-awal masa pemerintahannya. Saya pikir ini sesuatu yang cukup unik ya. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya ini terjadi karena ada kesesuaian antara retorika, maksudnya antara janji, begitu kita akan melihat bahwa janji Pak Prabowo sebagai presiden ingin segera menuntaskan kasus korupsi sebesar-besarnya, ingin punya pemerintahan yang bersih. Pada saat yang bersamaan itu dilakukan juga proses efisiensi anggaran. Nah, kemudian setelah itu dalam beberapa bulan terakhir ini kita menyaksikan bertubi-tubi pengungkapan kasus korupsi yang kerugiannya itu triliunan rupiah. Jadi ini sentimen positif di dalam penegakan hukum dan retorika presiden dalam hal ini nyambung sehingga tone positifnya itu dapat ke pemerintahan beliau. Oke, tapi sementara itu Bung Riko untuk pendekatan dari metode pengambilan survei ini seperti apa? Jadi pengguna media sosial di Indonesia dari berbagai platform itu kurang lebih mendekati hampir 60%. Jadi jumlahnya tuh sangat banyak sekali. Sehingga kami secara berkala median itu hampir setiap 1 atau 2 bulan sekali ini menyebarkan kuesioner, menyebarkan pertanyaan melalui platform media sosial. Pada kesempatan kali ini 907 responden yang tersebar secara merata di 38 provinsi. Jadi hampir seluruh segmen demografi baik secara usia, pendidikan, wilayah, suku itu mendapatkan peluang yang sama untuk menjawab begitu. Jadi ini hampir mengcover saya pikir cukup representatif untuk dijadikan kita bahan memantau dan melihat bagaimana persepsi publik begitu. Baik, Bung Riko tahan sebentar, ada informasi ya pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli.
Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita kembali berdialog dengan Bung Riko, Direktur Eksekutif Median. Bung Riko, ini menarik nih. 55,5% masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi asli, sedangkan 14%-nya menyatakan palsu dan sisanya tidak tahu. Apa yang menyebabkan? Tidak asli, betul. Iya, yang 40 sekian persen ini mereka menyatakan bahwa itu palsu dan tidak tahu. Ada indikatornya tidak? Ya, sebenarnya kan begini, ini kan isu ini sudah berlangsung semenjak lama ya, semenjak Pak Jokowi masih menjadi presiden, tetapi kemudian tiba-tiba menghangat lagi dan mencuat lagi persis setelah beliau lengser dari jabatannya. Sehingga pertarungan opini di masyarakat itu dengan berbagai macam pernak-perniknya itu juga berlangsung dengan tajam. Sehingga sebenarnya ada satu isu juga tuh tentang pemakzulan Gibran ya. Nah, tapi ini dalam isu ini kita bertanya ya. Jadi sebenarnya setelah sekarang memasuki babak baru nih, babak hukum begitu ya. Kira-kira publik itu percaya atau tidak sih begitu ya. Ternyata memang mayoritas publik begitu ya, itu memang masih meyakini bahwa bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli begitu, dan yang menyatakan tidak asli itu hanya 14%. Nah, salah satu sebabnya sebenarnya itu karena sudah berulang kali ijazah tersebut dipergunakan di dalam berbagai tahapan politik begitu ya, baik itu pilkada di Kota Solo, pilkada gubernur di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang kami dapati juga ini terkait dengan integritas dari lembaga pendidikannya itu sendiri yang saya pikir bukan sebuah universitas yang kaleng-kaleng begitu. Betul. Ya. Nah itu sih pendapat publik begitu. Jadi sampai sejauh ini saya pikir secara opini, secara persepsi mayoritas publik itu hampir separuhnya begitu ya, itu masih meyakini bahwa ini asli, walaupun memang ada proporsi masyarakat yang tidak bisa menentukan sikapnya itu cukup besar juga ya, 30,1%. Jadi ya, itu cukup besar, hampir sepertiganya itu cukup besar sebenarnya, karena mungkin ya sebagian besar juga sedang menunggu ini proses ujung dari proses hukumnya ini kan seperti apa begitu ya, karena ini sudah berlangsung sangat lama sekali begitu. Baik. Tapi kalau misalkan kita lihat proses hukumnya ini dari pihak kepolisian menyatakan ijazah Jokowi asli. Lagi-lagi dipermasalahkan adanya dugaan skripsi palsu. Nah ini bagaimana? Apakah dari media sendiri menyebarkan kuesioner ataupun mensurvei tentang si skripsi dari Jokowi ini? Saya pikir satu pertanyaan tentang bahwa ijazah itu asli atau tidak itu mencakup persepsi secara keseluruhan termasuk tentang proses itu. Skripsi, ya? Kalau orang ragu terhadap skripsinya kan nggak mungkin dia bilang ijazahnya itu asli kan begitu. Jadi secara umum itu kita bisa mengatakan bahwa kerasnya suara yang kita dengar ya tentang ketidakaslian dari ijazahnya Pak Jokowi itu ya sebenarnya ya secara definitif menyatakan itu tidak asli ya baru 14%, sementara 30%-nya itu memilih abstain begitu ya, memilih mengatakan tidak tahu begitu. Baik, tapi Bung Riko kalau misalkan dari Median sendiri ini adakah data untuk mungkin perbandingan masyarakat ini sebenarnya lebih percaya ataupun lebih puas pada masa kepemimpinan periode Jokowi ataupun Prabowo pada yang era pertama? Ada tidak, Bung Riko? Kalau kita lihat kalau kita bandingkan ya, artinya bandingkan dari survei yang kita lakukan sekian tahun yang lalu dan yang sekarang itu
sebenarnya pada tahun-tahun pertama itu relatif sama begitu ya. Yang beda itu adalah ininya, yang beda itu adalah substansinya. Substansinya orang puas sekarang itu lebih kepada pengungkapan kasus-kasus korupsi lama yang terjadi sebelumnya, itu jumlahnya diduga mencapai ratusan triliunan rupiah kan. Itu yang tidak saya temukan waktu zaman Presiden Jokowi begitu. Baik, saya akan melontarkan pertanyaan mengenai ijazah Jokowi lagi, Bung Riko. Kalau misalkan pada saat Median menyebarkan kuesioner ini, kira-kira ada berapa pertanyaan sih kepada para responden? Oh, sebenarnya banyak, Mbak. Jadi survei ini kan sebenarnya bukan hanya mengcapture dinamika lokal. Jadi ada dinamika yang sifatnya lokal seperti kepuasan terhadap kinerja pemerintah, kemudian terhadap isu-isu kontemporer, pemakzulan dan lain sebagainya. Tapi ada juga isu internasional. Jadi seperti misalnya solusi dua negara, hubungan konflik antara Israel dengan Palestina dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Okay. Nah, mungkin yang saya bisa garis bawahi dari kasusnya dari ijazah Jokowi ini itu saya bisa mungkin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap ijazah ini terutama dari usia muda ya, secara demografi itu secara usia muda dari pemilih pemula di bawah 17 tahun sampai 20 tahun sampai kurang lebih 40 sampai 50-an tahun itu besar ya. Jadi kelompok-kelompok pemilih muda dan pemula yang meyakini keaslian ijazah Jokowi itu ada pada pemilih pemula dan pemilih muda. Okay. Nah, sementara pemilih yang sifatnya usianya sudah hampir di atas 55 tahun ke atas begitu, itu banyak yang menyatakan itu tidak proporsi yang menyatakan tidak aslinya lebih besar atau yang menyatakan tidak tahu atau ragu-ragu begitu. Baik, terima kasih banyak Bung Riko Marbun, Direktur Eksekutif Median, atas waktunya sudah berbincang bersama ini sore. Selamat kembali Salam sehat, sukses selalu. Pemirsa, serangan udara Israel terhadap penjara Evin di Teheran, Iran pada pekan lalu menewaskan sedikitnya 71 orang. Ini sore akan segera kembali. Pemirsa, mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, hari ini menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP Fajar, juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Heidi Doko Rehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sebelumnya mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya, dari 4 korbannya, 3 diantaranya masih di bawah umur. AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Setelah sempat ditahan, tersangka dihadirkan di Mabes Polri. Prihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih berada di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban di bawah umur, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut hingga ke situs porno luar negeri. Baik, terima kasih. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial seorang supir bajai yang tengah mangkal di bahu jalan di Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat diduga menjadi korban pungutan liar oleh oknum petugas Sudin Perhubungan. Perekam video mengatakan jika supir bajai tersebut setiap harinya harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Bajai tiap hari setor sama disub. Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas Sudinhub viral di media sosial. Video merekam seorang sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, sopir mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Dalam video, perekam mengatakan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofyan. Sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofyan membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai, lagi santai, saya lagi sedang membeli kopi. Saya tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkan lah. Saya uangnya diambil dari di sub tuh. Dari di sub, ya, memberikan rokok kepada tukang kopi tersebut. Sofyan, supir bajai, juga mengaku telah 2 kali dipanggil oleh pihak Sudin Perhubungan Kecamatan Senen untuk klarifikasi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta oknum petugas Dishub yang diduga melakukan pungli untuk segera diperiksa. Pramono mengaku telah menghubungi langsung Kepala Dinas Perhubungan. Jadi kemarin saya juga menghubungi langsung Kepala Dinas dan kemudian Kepala Dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak. Ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu. Ya, tapi saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas di subnya. Walaupun sudah ada pengakuan testimoni dari orang yang merasa dipalak itu, dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi tetap saya meminta untuk diperiksa karena nggak bisa terjadi seperti itu. Iya,
Tapi si orangnya akhirnya membuat pengakuan bahwa tidak ada pemalakan. Tapi saya tetap minta. Pemirsa, meski libur sekolah, namun pemerintah terus memberikan perhatian kepada program makan bergizi gratis. Hari ini Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan langsung dapur makan bergizi gratis di Jati Asih, Bekasi. Tidak hanya AHY, hadir pula Kepala Badan Halal BPJH Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dalam sambutannya, AHY kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi untuk merealisasikan program-program andalan pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang juga didukung oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini penting karena tidak ada pemerintah yang sukses jika berdiri dan bekerja sendiri. Kita ingin hadirkan sinergi dan kolaborasi. Pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti inilah yang diharapkan bisa mengubah keadaan. Pemirsa, Lembaga Survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Lembaga Survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden diberi pertanyaan, seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Hasilnya 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 12,6% menyatakan puas karena banyak korupsi terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei ini. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan jajaran kabinet untuk bergerak cepat. Prabowo menegaskan akan meninggalkan jajarannya yang lamban dalam bekerja. Sekali lagi, hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Pemirsa, Lembaga Survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli. Lembaga Survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. PT MNC Vision Networks Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam agenda ini perseroan menyetujui laporan tahunan direksi dan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2024 serta melakukan pergantian jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. PT MNC Vision Network Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa tahun buku 2024 di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini selain menyetujui laporan tahunan direksi dan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2024, para pemegang saham juga menerima pengunduran diri Rahmat Nur Hadi dan Masudi Hamka sebagai direktur dan komisaris perusahaan, serta menyetujui pergantian jabatan Syafril Nasution dari direktur utama menjadi komisaris perusahaan. Sebagai nakoda baru perseroan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Endang Mayawati sebagai direktur utama, Kevin Sanjaya sebagai direktur perusahaan, dan Tito Sulistyo sebagai komisaris utama. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Endang Mayawati dan Bapak Kevin Sanjaya Sukamuljo masing-masing selaku direktur utama dan direktur perseroan, serta Bapak Tito Sulistyo selaku komisaris utama perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang menjabat saat ini. Dalam rapat ini, para pemegang saham juga menyetujui penambahan modal perusahaan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 10% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore pemirsa. 71 orang tewas di penjara Evin, Iran usai diserang Israel. Sebagian gedung administrasi penjara Evin telah rusak dalam serangan tersebut dan mengakibatkan banyak orang tewas dan terluka. Serangan udara Israel terhadap penjara Evin di Teheran, Iran pada pekan lalu menewaskan sedikitnya 71 orang. Data ini diungkap juru bicara peradilan Iran, Asghar Jahangir. Anggota keluarga tahanan hingga warga sekitar penjara turut menjadi korban atas serangan yang dilakukan Israel tersebut. Jahangir mengatakan sebagian gedung administrasi penjara Evin telah rusak dalam serangan tersebut dan mengakibatkan banyak orang tewas dan terluka. Tahanan yang tersisa setelah serangan juga telah dipindahkan ke penjara lain di Teheran. Selain warga lokal, penjara Evin juga menahan sejumlah warga negara asing termasuk 2 warga negara Prancis yang ditahan selama 3 tahun. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei dengan tegas menyatakan Iran tidak akan pernah menyerah kepada Amerika Serikat usai menyatakan kemenangan Iran setelah 12 hari berperang dengan Israel. Sementara itu ribuan pelayat berkumpul di pemakaman Bahes Izahra di Teheran untuk memberikan penghormatan kepada komandan senior pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran yang tewas dalam serangan Israel. Warga Teheran, Iran menghadiri pemakaman komandan IRGC Amir Ali Haji Sadeh dan Mahmud Bagheri sebagai penghormatan terakhir. Proses pemakaman berlangsung usai sempat terjadi peningkatan ketegangan antara Iran dan Israel. Serangan meningkat setelah Israel meluncurkan serangan Rising Lion 13 Juni yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Iran. Iran menanggapi dengan serangan rudal True Promise 3 yang dilaporkan menyerang target di Tel Aviv dan menimbulkan sejumlah korban. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan lebih dari 610 kematian dan lebih dari 4.700 cedera akibat perang Iran-Israel. Ya pemirsa, di tengah kelaparan dan serbuan genosida Zionis, warga Gaza Palestina diduga menerima bantuan tepung gandum dari Israel yang bercampur narkoba dan pil infertilitas. Pemerintah Gaza Palestina menuduh Israel menyampur tepung terigu dengan narkoba dan obat infertilitas. Jika benar itu terjadi, hal ini menjadi catatan baru kejahatan perang yang dilakukan negara apartheid ini. Israel dilaporkan telah menyelundupkan pil narkoba oksikodon ke Gaza melalui tepung terigu yang disediakan sebagai bantuan.
Komite Anti Narkoba Gaza mendesak warga untuk berhati-hati dan memeriksa makanan yang berasal dari bantuan Israel dan Amerika Serikat. Diketahui, GHF atau Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan Amerika Serikat memulai operasi distribusi makanan di Gaza pada 26 Mei lalu. $80 warga Gaza tewas, ratusan lainnya luka-luka setelah militer Israel kembali menyerang perbatasan Gaza. Dan pemirsa, informasi ini mengakhiri iNews sore hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi. Dan informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Tangis perempuan asal Gaza ini tidak terbendung saat mengetahui anaknya tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel Jumat waktu setempat. Duka juga kembali dirasakan anak-anak Gaza. Serangan udara Israel merenggut nyawa orang tua mereka. Media lokal melaporkan serangan brutal Israel menghantam kamp pengungsian di wilayah Al-Rimal bagian barat Gaza. Akibat serangan brutal itu 11 anggota pengungsi kamp tewas. قاعدين في خيمتهم ماشي اللي صار والله ابوهم هو حماس يقول لك بنحارب حماس كذابين والله ابوهم في هو حماس ابوهم ولا له ليله ليل مطمطم بالرمل هو واولاده 10 انفار وامه معاه 11. Dalam kondisi seadanya, warga yang selamat menggelar sholat jenazah untuk kerabat mereka yang tewas. Setelah menyepakati gencatan senjata dengan Iran, militer Israel kembali menyerang jalur Gaza. Selama 24 jam, militer Israel terus membombardir permukiman warga dengan bom darat hingga serangan udara. Akibat serangan ini, 80 warga Gaza dilaporkan tewas dan ratusan mengalami luka-luka. Hingga kini tentara Israel belum mengaku bertanggung jawab atas serangan brutal ini.